Halo, Assalamualaikum. Ada apa sayang? Hah? Mana ada aku uang sebanyak itu? Kamu kan udah janji gak akan nyebarin itu. Mana ada aku uang sebanyak itu sayang? Janganlah kayak gitu, kamu kan janji gak akan nyebarin video itu. Kenapa kamu sekarang ngancam aku seperti ini? Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Saya di sini Bu mau sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu Ibu. Nah, saya di sini tuh mau konsultasi Bu, konsultasi tentang masalah saya ini Bu. Mungkin iya ini kesalahan saya sangat fatal bagi saya. Jadi gini ceritanya Bu, saya video call dengan saya ya Bu. Sesudah itu saya disuruh sama pacar saya itu merekam tidak menggunakan busana Bu. Tadinya saya tidak mau Bu, tapi dia merayu-rayu saya. Maka dari itu saya terbuai Bu dalam suasana tersebut. Sudah seperti itu, saya nggak tahu Bu kalau pacar saya ini ngerekam saya lagi gak pakai baju itu. Dan sekarang pacar saya itu dia ngancem saya menyebarkan video itu. Dia nggak akan menyebarin kalau saya ngasih uang ke pacar saya itu 5 juta Bu. Saya minta tolong sama Ibu, bantu saya Bu. Saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi di sini Bu. Bisa kah Ibu bantu saya? Nanti Ibu bantu ya. Nanti tolong ceritakan semua apa yang kamu rasakan ya. Tenang. Iya, saya takut Bu, karena saya tuh sudah diancam sama pacar saya. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, saya kesini mau memberitahu bahwa salah satu pasien kita itu sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Jadi dia tuh melakukan hal yang kurang yang baik Bu. Dia tuh melakukan pinche tanpa menggunakan busana. Dan itu cowoknya ini memvideokannya dan mengasih ancaman meminta uang sebesar 5 juta dalam kurun 2 hari Bu. Astagfirullah, kenapa dia bisa melakukan itu? Saya juga nggak tahu, tapi kata dia tuh terbuai rayuan dia Bu. Pertama-tama dia tuh nggak mau, tapi dirayu-rayunya oleh si cowok ini dan dia terbuai lah untuk melakukannya. Kalau boleh tahu sejauh mana kasus ini? Atau sudah didengarkan oleh orang lain atau gimana? Kasus ini yang tahu baru saya Bu dan Ibu. Tapi kalau tidak diselesaikan dalam 2 hari ini, kasus ini mungkin akan tersebar Bu, karena cowok ini meminta uang sebesar 5 juta dalam kurun 2 hari. Kalau tidak, dia akan menyebarkannya, mungkin akan tahu ke masyarakat dan akan berdampak buruk pada sekolah kita Bu. Kalau begitu langsung DO saja lah murid kayak gitu tuh. Janganlah Bu. Kan sudah memburukkan nama baik sekolah itu. Lebih baik kita lakukan diskusi dulu Bu sama pihak-pihak yang lain, terutama sama orang tuanya, supaya kita tahu apa jalan yang terbaik nanti ya Bu. Gimana Bu? Lalu tindakan apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya bagaimana kalau kita melakukan konferensi kasus Bu? Kalau begitu panggil ada murid ini ke sini sama orang tuanya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melaksanakan konferensi kasus pada hari ini. Itu bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh anak kita ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga selaku orang tua dari anak kita yang sudah menghadiri konferensi kasus kita pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan konferensi kasus ini, sebaiknya kita awali dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak kita ini melakukan kesalahan yang cukup fatal
yaitu melakukan VC dengan tanpa menggunakan busana, Bu. Astagfirullah, kenapa kayak gitu, Nak? Hah? Kamu kenapa, Nak? Dan juga, Bu, ternyata si cowok ini memvideokan, merekam hasil apa yang mereka lakukan pada hari itu. Dan cowok ini menjadikan sebuah ancaman video ini. Dia meminta sebuah uang sebanyak 5 juta dalam kurun 2 hari. Kalau tidak, video ini akan disebarkannya di media sosial, Bu. Kamu nggak bilang ke ibu, Nak? Baik, Bu, saya mau bertanya sedikit tentang keseharian anak kita ini di rumah, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau kesehariannya memang saya tidak terlalu memantau, Bu. Karena saya juga ada pekerjaan di rumah, ada bisnis di rumah. Dan bisnis itu ada di samping rumah, jadi saya tahu cuman anak saya berangkat sekolah itu pulang sekolah. Tapi menurut penglihatan saya, sesekali saya melihat dia untuk pulang ke rumah tuh, dia habis pulang sekolah main HP di dalam kamar tuh. Tuh keluar tuh cuman kayak untuk cari makan, untuk beli makan. Jadi tidak ada hal-hal yang mencurigakan, Bu. Terima kasih informasi yang telah Ibu sampaikan. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh orang tua siswa kita, bahwasanya anak kita ini sedikit kurang terpantau oleh Ibu karena Ibu sibuk oleh pekerjaan Ibu. Jadi bagaimana, Bu, menurut tindak lanjut yang harus kita ambil? Baik, dari segi saya mendengarkan dari tulisan guru BK sama orang tua, permasalahan ini sangat rumit dan dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jadi saya simpulkan, anak ini harus dikeluarkan di sekolah ini karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dan membuat nama sekolah ini jadi buruk. Tolong, Bu, tolong cari untuk. Tapi, Bu, dia tidak melakukan secara langsung, melainkan hanya virtual, Bu. Dan juga walaupun ia pelaku, tapi dia juga korban, Bu. Walaupun dia akan di DO, itu pun menurut saya itu akan percuma, Bu. Videonya akan tetap tersebar, sekolah kita juga akan tetap buruk, Bu. Dan sayang juga, Bu, dia ini udah kelas 9. Sebentar lagi kita akan mengadakan ujian akhir. Jadi kalau dia di DO, pendidikan dia selama ini mungkin akan sia-sia, Bu. Apakah tidak ada solusi yang lain? Dia kan sudah melakukan hal yang tidak baik, sudah melanggar aturan sekolah. Bantu, Bu, soalnya Bu tuh mohon bantu, Bu, karena dia korban, Bu, hanya korban. Bagaimana cara lanjut? Kalau menurut saya, Bu, bagaimana kalau kita meminta pertolongan kepada pihak yang berwajib agar kasus ini ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, Bu. Dan bagaimana kalau kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menuntaskan semua pendidikannya sekarang, Bu. Bagaimana, Bu? Ya udah, kalau begitu saya akan memberitahukan kepada pihak yang berwajib dan kepada Ananda. Saya akan memberikan kesempatan lagi untuk bersekolah di sini dan kamu harus membuat surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Paham, Nak? Baik, Bu, saya janji tidak melakukan itu lagi. Saya bakal membuat surat perjanjian. Sebelumnya saya minta terima kasih kepada Ibu BK dan Ibu guru-guru kepala sekolah sudah mau mengasih saya kesempatan sekali lagi. Oke, baik. Dan saya memberikan pesan sedikit buat orang tua siswa kita untuk harus lebih memantau lagi kegiatan siswa kita kesehariannya. Sedikit saya ulas kembali hasil dari diskusi kita tadi, yaitu kepala sekolah akan meminta pertolongan kepada pihak yang wajib tentang permasalahan yang dialami oleh siswa kita ini. Pihak siswa kita membuat surat perjanjian supaya tidak akan mengulanginya lagi, dan pihak orang tua lebih baik lagi untuk memantau siswa kita. Mungkin hanya itu hasil dari diskusi kita hari ini. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.